No! Hold on! Wait! Halo Movie Buff, kembali lagi bersama si Kepik. Kalian tentu ingat dong ending dari season 1. Tapi kalau udah gak inget juga gak apa-apa sih. Nonton aja dulu recapnya di channel si Kepik. Oke? Gi-hun yang tadinya ingin menemui putrinya di Amerika malah berubah pikiran dan bertekad untuk mengakhiri permainan Squid Game sampai ke akar-akarnya. Berhasilkah rencana Gi-hun ini? Inilah Squid Game Season 2. Nggak usah banyak basa-basi, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Gi-hun tengah melangkah dengan tergesa meninggalkan bandara ketika telepon genggamnya berdering. Frontman mengatakan bahwa Gi-hun tidak punya tempat untuk pergi. Gi-hun mencari-cari sosok yang kira-kira sedang mengamatinya. Ia dengan emosi menyuruh Frontman untuk keluar dari persembunyiannya. Frontman mengingatkan Gi-hun bahwa ia akan menyesal karena tidak menaiki pesawat yang seharusnya membawanya ke Amerika Serikat. Gi-hun berjanji, apapun yang terjadi, ia akan menemukan Frontman. Gi-hun menaiki taksi dan berhenti di sebuah toko untuk membeli cutter. Ia mencurigai adanya pelacak yang ditanamkan di dalam tubuhnya. Ia pun menemukan bekas luka di balik telinganya ketika ia memeriksa seluruh tubuhnya, lalu dengan segera ia menggunakan cutter yang dibelinya dan mengeluarkan sebuah chip dari sana. Di rumah sakit, detektif Hwang Jun-ho baru saja tersadar dari koma dan mengingat semua kejadian yang ia alami dan pertemuannya dengan In-ho, kakaknya. Ia pun menjadi polisi lalu lintas. Tetapi, Bos Jun-ho mencoba untuk membujuk ia untuk kembali ke divisi kriminal. Jun-ho tampak tidak tertarik dan itu membuat pimpinannya frustasi. Ternyata, Jun-ho berusaha untuk membongkar praktik Squid Game, tetapi tidak ada yang percaya pada ceritanya dan tidak ada bukti yang dapat mendukung ceritanya. Ia pun menutupi siapa yang telah menembaknya. Sepasang muda-mudi hendak menyewa kamar di sebuah motel di area gang sepi. Mereka memanggil-manggil pengurus motel, tetapi tidak ada yang merespon. Mereka pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Ternyata tempat itu adalah markas Gi-hun. Mantan rentenir Gi-hun yang bernama Kim datang membawakan makanan dan obat-obatan untuk Gi-hun, serta memberikan laporan hasil pencarian mereka di stasiun bawah tanah hari itu. Gi-hun sedang menjalankan misi untuk mencari pemain takji yang merekrut orang untuk bermain di arena Squid Game. Gi-hun pun sudah melakukan pencarian ini selama 2 tahun, tetapi masih belum menemukan apapun. Gi-hun tetap tidak menyerah, ia menyuruh Kim untuk melebarkan cakupan proses pencarian yang berarti mengerahkan lebih banyak orang. Kim mengatakan kalau hal itu perlu biaya yang besar dan Gi-hun pun langsung menyerahkan sebuah tas penuh berisi uang. Pria tersebut pun menyanggupi request Gi-hun dan berjanji akan menemukan orang yang dimaksud. Kim berkata pada anak buahnya kalau ia akan memberikan 500 miliar won untuk mereka yang berhasil menemukan pria dakji. Anak buahnya pun langsung bersemangat. Jun-ho datang ke sebuah dermaga dan menemui seorang nelayan bernama Park. Ternyata Park adalah orang yang menemukan dan menyelamatkan Jun-ho saat ia tertembak dan terjatuh dari tebing. Sejak saat itu, Jun-ho meminta bantuan Park untuk berlayar dan mencari pulau yang menjadi tempat arena Squid Game. Hanya saja, sama seperti Gi-hun mencari sang pemain takji, usaha Jun-ho mencari pulau misterius itu pun masih belum menemukan titik terang. Hari berganti hari, berganti bulan, baik Gi-hun maupun Jun-ho masih belum menemukan apa-apa. Sampai suatu hari ketika Kim dan salah satu anak buahnya Woo-sok sedang mengobrol dan menikmati makanan mereka, tiba-tiba terdengar suara hentakan yang keras. Ketika mereka menoleh, mereka melihat 2 orang sedang bermain takji, tepat seperti yang digambarkan Gi-hun kepada mereka. Kim langsung memberikan laporan kepada Gi-hun. Gi-hun menyuruh mereka untuk mengikuti pria itu dan ia pun segera bergegas menuju ke lokasi tersebut.
Lawan bermain pemain takji yang bernama Myung-gi tersebut sedang memerhatikan kartu Squid Game yang ia terima ketika ia mendapatkan sebuah telepon. Ternyata di ujung telepon adalah Junhee, pasangannya yang sedang berada di klinik kandungan yang juga sedang memegang kartu Squid Game. Pria takji itu memasuki sebuah kedai untuk membeli roti dan tiket lotre yang sangat banyak. Kim dan Woo-sok masih mengikutinya sampai menuju ke sebuah taman. Di sana, ternyata ia berniat membagi-bagikan roti dan tiket lotre tersebut kepada para gelandangan. Aturannya adalah satu orang hanya boleh memilih satu item antara roti atau tiket lotre. Para gelandangan itu pun satu persatu lebih memilih mencoba peruntungan menggesek tiket lotre ketimbang memilih roti untuk mengisi perut mereka yang lapar. Setelah selesai, pria itu membuang seluruh roti yang tersisa dan menginjak-injak roti tersebut. Mengatakan kalau bukan ia yang membuang roti tersebut, tapi setiap mereka yang tidak memilih untuk mengambil roti yang melakukannya. Gi-hun yang sedang terburu-buru ke lokasi di mana pria dakji itu berada, ternyata melanggar batas kecepatan minimum dan diberhentikan oleh Junho dan rekannya. Di waktu bersamaan, Kim menelpon Gi-hun dan mengatakan kalau pria taksi tersebut menaiki taksi dan sudah berpindah tempat. Mereka masih mengikutinya sembari meminta Gi-hun untuk segera menyusul. Gi-hun yang sedang dikejar waktu mengambil tiket tilang dan langsung beranjak pergi. Junho yang melihat itu merasa curiga dan melihat identitas pengemudi yang ia berhentikan. Kim dan Woo-sok masih mengejar pria taksi menuju ke sebuah gang. Pria taksi mengetahui kalau ia diikuti. Ia pun menyerang Kim dan Woo-sok. Gi-hun tiba di lokasi yang dikirimkan Kim, tetapi tidak menemukan mereka. Ia malah menemukan handphone dan darah di lokasi itu. Pria dakji melihat Gi-hun datang dari atas gedung. Junho ternyata mengenali nama Gi-hun karena ternyata Junho pernah menemui Gi-hun dan meminta bantuannya untuk mencari tahu kebenaran dari arena Squid Game. Ia pun mencari tahu keberadaan Gi-hun dengan melacak mobil yang dia berhentikan. Pria dakji menangkap Kim dan Woo-sok, mengikat mereka di kursi, lalu memosisikan mereka saling berhadapan untuk bermain gunting batu kertas -1. Aturan dari permainan ini adalah kita mengeluarkan gunting, batu, atau kertas dengan kedua tangan kita, lalu ketika perintah -1 disampaikan, kita menarik kembali salah satu tangan. Permainan ditentukan oleh tangan yang tersisa. Hukuman bagi yang kalah adalah memainkan Russian Roulette. Pria dakji memasukkan satu peluru ke dalam revolver sembari menjelaskan aturannya. Mereka pun bermain. Dalam setiap kesempatan bermain, revolver akan diputar ulang dan pemain yang kalah akan ditembak oleh pria dakji. Peluang Kim dan Woo-sok tertembak adalah 1:6. Setelah beberapa putaran, pria dakji merasa bosan dan akhirnya memasukkan kembali 4 peluru, sehingga peluang salah satu dari mereka untuk tertembak menjadi 5:6. Woo-sok yang panik akhirnya mengeluarkan batu di kedua tangannya, sedangkan Kim mengeluarkan kertas dan gunting. Tentu saja Kim unggul dan Woo-sok berada dalam ketakutan bahwa ia akan dieksekusi setelah ini. Tetapi yang terjadi adalah Kim tidak menarik salah satu tangannya saat perintah -1 dikeluarkan. Woo-sok pun melihat Kim mati tertembak. Junho mendapatkan sebuah alamat dari hasil melacak mobil yang dikendarai Gi-hun, lalu pergi menyelidiki tempat tersebut. Di dalam gedung tersebut, Junho melihat manekin peraga pria dakji dan kartu nama Squid Game tertempel di kantung jas manekin tersebut. Salah satu anak buah Kim datang ke gedung untuk mengambil senjata. Junho pun segera bersembunyi. Setelah anak buah itu pergi, Junho kembali mencari-cari informasi di dalam ruangan tersebut. Saat sedang membongkar sebuah laci berisi berkas-berkas, Junho pun menemukan berkas milik Gi-hun. Gi-hun kembali ke motel sembari terus menghubungi anak buah Kim, mengkhawatirkan keadaan Kim dan Woo-sok, karena Gi-hun melihat bercak darah di gang itu. Ketika Gi-hun hendak masuk ke motel, ia menyadari bahwa lampu motelnya menyala. Gi-hun segera masuk dan mendapati pria dakji telah berada di dalam kamarnya. Pria dakji pun mengonfrontasi Gi-hun, mengatakan bahwa Gi-hun seharusnya pergi menaiki pesawat yang hendak membawanya menuju Amerika. Ia pun akhirnya sadar kalau ternyata selama ini Gi-hun berusaha menemukannya. Gi-hun mengatakan ingin berterima kasih kepada pria dakji karena lewat undangannya, Gi-hun berhasil menjadi seorang miliarder. Pria dakji berkata ia hanya seorang kurir.
Gi-hun pun menanyakan siapa yang menyuruh pria Dakji mengundangnya. Ia ingin berterima kasih langsung kepada orang tersebut. Gi-hun mengatakan ia tidak peduli bagaimana pria Dakji menjadi anjing suruhan. Ia hanya peduli dengan tuan dari pria Dakji tersebut. Pria Dakji pun bercerita, ia ternyata dulunya bekerja di arena permainan sebagai serdadu yang membakar jasad setiap peserta yang gugur. Ia mengatakan kalau setiap mereka bukanlah manusia, melainkan sampah. Ia bahkan menembak ayahnya sendiri saat ia menjadi serdadu yang bertugas mengeliminasi peserta yang kalah dalam permainan. Gi-hun berkata kalau pria Dakji tidak akan pernah mengerti rasanya menjadi orang yang bermain di arena Squid Game dan menjadi orang yang berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Pria Dakji pun mengajak Gi-hun untuk bermain. Junho tiba di motel. Pria Dakji mengajak Gi-hun bermain Russian Roulette. Permainan ini aslinya dimainkan dengan cara memasukkan satu peluru ke dalam revolver dan memutar silindernya setiap kali pelatuk selesai ditarik. Sehingga peluang permainan ini akan terus menjadi 1:6. Tetapi pria Dakji berkata ia tidak akan memutar silinder sama sekali, sehingga peluang permainan akan terus berkurang sampai ada salah satu dari mereka yang tertembak. Gi-hun menerima tandakan tersebut. Giliran pertama jatuh pada Gi-hun. Mereka pun berganti-gantian menembakkan revolver ke kepala mereka. Sampai akhirnya tersisa 2 kesempatan dan kali ini giliran Gi-hun yang menarik pelatuk. Gi-hun menarik pelatuk tetapi tidak ada peluru yang keluar. Raut wajah pria Dakji pun mulai berubah. Ia tahu ia sudah kalah dalam permainan ini dan nyawanya dipertaruhkan. Gi-hun berkata, pria Dakji bisa saja mengambil senjata dan menarik pelatuknya untuk membunuh Gi-hun. Tapi pria Dakji itu mengarahkan revolver ke kepalanya dan menembaknya ke dirinya sendiri. Dari luar, Junho mendengar suara tembakan. Ia pun bergegas berlari menuju ke dalam motel. Ternyata sebelum menarik pelatuk, pria Dakji berpesan kepada Gi-hun bahwa kunci dari ini semua ada di dalam sakunya. Junho memasuki motel dan mencari-cari asal suara tembakan tersebut. Ia membuka setiap pintu kamar di motel tersebut. Ia pun menemukan Woo-sok yang masih tersekap. Junho bertanya pada Woo-sok keberadaan Gi-hun. Woo-sok pun memberitahu Junho. Gi-hun menemukan sebuah kartu hitam berpita pink dari dalam saku pria Dakji. Tapi kemudian Junho masuk dan menodongkan senjata ke arah Gi-hun. Junho mengambil senjata dari tangan Gi-hun dan hendak menahan Gi-hun atas tuduhan pembunuhan. Tiba-tiba Woo-sok masuk ke ruangan dan memukul Junho. Gi-hun yang belum pernah melihat Woo-sok sebelumnya menodongkan pistol dan mempertanyakan identitasnya. Woo-sok pun menjelaskan kalau ia adalah anak buah Kim. Ia juga memberitahu Gi-hun kalau Kim telah meninggal. Seorang satpam mengetuk jendela sebuah mobil dan membangunkan seorang wanita yang sedang tidur di dalamnya. Wanita itu berkata ia adalah pegawai di tempat tersebut. Tetapi sang satpam mengingatkan kalau tidak boleh ada kendaraan yang diparkirkan di sana, apalagi sampai tidur di dalamnya. Wanita tersebut pun berjanji akan memindahkan mobilnya besok pagi. Di motel, Woo-sok sedang membersihkan bekas darah pria Dakji. Sedangkan Gi-hun menginterogasi Junho yang sedang diborgol di dalam kamar mandi. Gi-hun mengenali Junho sebagai pria yang pernah mendatanginya di rumah. Junho mengatakan bahwa mereka sudah bertemu 2 kali. Di rumahnya dan di pulau Squid Game. Gi-hun mencurigai Junho sebagai bagian dari Squid Game. Junho meyakinkan Gi-hun bahwa ia hanya sedang mencari kakaknya, In-ho. Junho menanyakan apakah Gi-hun membunuh pria Dakji. Gi-hun menjelaskan kalau pria itu kalah dalam permainan. Junho mengira Gi-hun masih terlibat dalam permainan. Tetapi Gi-hun langsung membantah dan mengatakan ia justru hendak menghentikan permainan tersebut. Gi-hun dan Junho pun saling berbagi informasi. Gi-hun membagikan informasi yang ia ketahui dari Il-nam, sedangkan Junho menginfokan semua hasil dari ia menyamar sebagai serdadu di permainan yang lalu. Woo-sok memperingatkan Gi-hun untuk tidak melibatkan polisi. Gi-hun menyuruh Junho melupakan Squid Game dan kakaknya. Junho pun bertanya balik, apakah Gi-hun bisa melupakan setiap orang yang mati di pulau tersebut. Gi-hun mengajak Junho dan Woo-sok ke sebuah kamar berisi uang yang dimenangkan Gi-hun di permainan Squid Game. Gi-hun mengatakan itu adalah harga setiap nyawa yang direnggut di dalam permainan tersebut
dan akan menggunakan uang itu untuk melawan setiap dalang di balik Squid Game. Junho dan Woo-seok pun setuju untuk membantu Gi-hun. Woo-seok mengatakan akan melawan mereka dengan pistol. Junho mengingatkan kalau di pulau tersebut banyak pasukan bersenjata. Pistol kecil seperti itu tidak akan berguna untuk melawan mereka. Gi-hun lalu membawa mereka masuk ke ruangan yang berisi arsenal. Gi-hun menyuruh Woo-seok untuk mengumpulkan orang yang kompeten untuk mengoperasikan senjata-senjata tersebut. Junho memastikan pada Gi-hun apakah setiap senjata ini berfungsi dengan baik. Gi-hun lalu membawa mereka ke ruangan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi arena berlatih menembak. Gi-hun mempersilahkan Junho untuk datang berlatih kapanpun ia punya waktu, dan menyuruh Junho untuk berhenti sebagai polisi. Di sebuah karnaval, seorang badut berpakaian kelinci memberikan permen pada seorang anak. Ternyata, badut tersebut merupakan wanita yang tidur di parkiran mobil sebelumnya. Anak bertopi merah itu mengikuti para badut ke ruang ganti dan memberikan sebuah lukisan kepada badut kelinci tersebut. Seorang pria ikut masuk ke ruang ganti. Ia adalah ayah dari Nayeon, gadis bertopi merah tersebut. Ia pun membawa Nayeon pergi dari ruang ganti tersebut. Gi-hun melihat dari kejauhan ibu Sang-woo dan adik Sae-byok. Gi-hun pun pergi mendatangi broker yang Sae-byok bayar untuk membawa adiknya datang ke Korsel. Kali ini, Gi-hun mencari informasi mengenai ibu Sae-byok dan meminta broker tersebut untuk mengurus penjemputan ibu Sae-byok ke Korsel. Gi-hun pun memberikan alamat ibu Sang-woo kepada agen tersebut dan memberitahukan keberadaan adik laki-laki Sae-byok. Saat keluar dari tempat broker, Gi-hun berpapasan dengan wanita badut kelinci tersebut yang bernama Noel. Ternyata ia juga mencari informasi mengenai anaknya yang berada di Korea Utara. Hanya saja, sang broker tidak mengetahui keberadaan kabar anak itu. Noel memberikan uang dan memohon sang broker untuk mencari tahu sekali lagi. Sedangkan broker tersebut mengatakan akan sulit untuk anak berumur 1 tahun dapat bertahan di Korea Utara tanpa ayah ataupun ibunya. Terlebih, Noel ternyata adalah pembelot negara yang berhasil kabur. Broker pun menyuruh Noel untuk melupakan anaknya. Noel dihampiri oleh seorang pria berjas dan memberikan kartu nama Squid Game. Junho mendatangi pusara kakak iparnya, berharap dapat menemui Inho di sana. Noel mengajukan surat resign pada manajer karnaval. Sebuah ambulan lewat. Ayah Nayeon mengikuti ambulan tersebut dan benar saja ia melihat Nayeon yang pingsan hendak dibawa pergi. Noel yang melihat kejadian itu menemukan topi Nayeon. Gi-hun memasang pelacak di giginya. Noel mengantarkan topi tersebut dan mendengar percakapan ayahnya dengan sang dokter, bahwa pengobatan Nayeon tidak ditanggung oleh asuransi dan ia membutuhkan uang yang sangat banyak. Gi-hun sudah menyiapkan pasukan khusus untuk melawan pemimpin Squid Game. Ia pun membriefing pimpinan pasukan tersebut, beserta dengan Junho dan juga Woo-seok. Gi-hun menelpon Ga-young, tapi tidak berkata apa-apa. Noel menelpon nomor yang tertera di kartu nama, mengkonfirmasi nama dan tanggal lahirnya, dan ia pun diberikan alamat sebagai lokasi penjemputan. Ia lalu membakar lukisan yang diberikan Nayeon kepadanya. Gi-hun dan tim tiba di klub. Gi-hun dan Woo-seok masuk ke dalam klub, sedangkan Junho mengawasi titik GPS Gi-hun dari dalam mobil. Junho melihat 2 orang berpakaian serdadu memasuki klub. Ia pun segera memberitahu Woo-seok. Di dalam klub, seorang serdadu mendatangi Gi-hun. Ia pun langsung mengikuti serdadu tersebut. Woo-seok mencoba mengikuti mereka, tapi ia malah disetrum menggunakan taser oleh serdadu lainnya. Junho menemukan Woo-seok yang tidak sadar. Ia mengabari tim pasukan khusus untuk mengikuti sebuah limosin putih. Di dalam mobil, Gi-hun mengobrol dengan frontman melalui sebuah speaker. Gi-hun menyuruh frontman untuk menghentikan permainan Squid Game. Frontman menjawab bahwa ia tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti permainan. Mereka ikut bermain atas kehendak mereka sendiri. Junho dan tim khusus terus mengejar Gi-hun. Tetapi, kejaran tersebut diintervensi oleh serdadu yang menembaki ban mobil tim khusus dari atas gedung. Frontman mengetahui rencana Gi-hun. Gi-hun mencoba untuk menghentikan limosin yang ditumpanginya menggunakan pistol, tetapi nihil. Gi-hun pun mengatakan ingin kembali ikut serta dalam permainan Squid Game. Gi-hun pun dibius di dalam limosin. Junho memerintahkan tim khusus untuk menjalankan plan B. Noel tiba di lokasi yang telah disepakati. Ternyata, ia berpartisipasi bukan sebagai pemain, melainkan sebagai seorang serdadu.
Junho dan Woo-seok berjalan menuju dermaga, mempersiapkan plan B mereka untuk menyelamatkan Gi-hun sekaligus menghentikan Squid Game. Plan B yang dimaksud adalah jika mereka tidak berhasil menahan frontman, maka mereka harus mengupayakan segala cara untuk menyelinap ke pulau tersebut. Junho mengkhawatirkan nyawa Gi-hun dalam bahaya jika permainan telah dimulai. Mereka tahu kalau mereka harus bergegas. Kapten Park memanggil Junho dan Woo-seok untuk segera berangkat. Junho memastikan sekali lagi titik GPS Gi-hun. Gi-hun terbangun dan melihat sekelilingnya suasana yang sangat familiar. Bang bed dan baju hijau yang dikenakan ratusan peserta yang ada. Ia mengenakan angka 456 sebagai nomor pesertanya. Seorang wanita bertampang nyentrik menegur Gi-hun, mengatakan bahwa ia melihat Gi-hun mencoba melawan takdirnya. Bahwa ada jiwa-jiwa yang melayang-layang di atas kepala Gi-hun, jiwa yang bergentayangan dan membawanya ke tempat ini. Wanita itu menjanjikan ritual pelepasan untuk Gi-hun selepas mereka keluar dari sana. Serdadu memasuki ruangan, memberikan kata sambutan dan melakukan briefing. Pemain nomor 120 memprotes Serdadu, berkata ia tidak percaya mereka hanya bermain karena mereka diculik untuk ke tempat ini. Protes pun datang dari pemain-pemain lain, mempertanyakan tempat apa sebenarnya ini dan mengapa para serdadu harus menutupi muka mereka dengan topeng. Pemain nomor 333 meminta kembali ponselnya, mengatakan kalau ia perlu memantau pasar kripto, tempat ia berinvestasi. Bukannya mendapatkan ponselnya, serdadu malah menyebutkan nama lengkapnya, Lee Myung-gi. Wajahnya ketika bermain takji pun muncul di layar, dan serdadu membongkar identitasnya sebagai YouTuber konten investasi yang mengendorse investasi bodong sehingga para pengikutnya rugi besar. Lalu ia pun kabur dan menutup akunnya. Ia kemudian menjadi buronan dan harus membayar miliaran won. Selain nomor 333, pemain-pemain lain yang melakukan protes diungkap identitas dan jumlah hutangnya satu persatu. Pemain 196, Kang Mina. Pemain 120, Jae-jun, Cho Hyun-ju. Pemain 230, Choi Su-bong, dan lain-lain. Serdadu menjelaskan kalau mereka semua di sini atas kesadaran sendiri dan memilih untuk ikut bermain. Junho menyuruh Kapten Park untuk ngebut menuju ke titik lokasi GPS Gi-hun. Sementara Serdadu masih menjelaskan jumlah uang yang akan para pemain bawa pulang. Peserta dapat melakukan voting setiap permainan berakhir dan boleh membawa pulang hadiah uang yang sudah terkumpul meski hanya satu permainan. Pemain 149 mendatangi pemain 007. Ternyata mereka adalah ibu dan anak. Mereka pun terlibat cekcok. Serdadu mengatakan setiap pemain boleh memilih untuk mengundurkan diri atau lanjut bermain. Pemain yang ingin lanjut bermain harus menandatangani klausul seperti di Squid Game Season 1 yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pemain tidak boleh berhenti bermain di tengah permainan. Yang kedua, pemain yang menolak bermain saat permainan sudah berjalan akan dieliminasi. Yang ketiga, permainan dapat dihentikan atas dasar voting mayoritas. Kapten Park bertanya, kenapa Junho tiba-tiba kembali mencari pulau? Bahkan membawa pasukan. Junho menceritakan pertemuannya dengan Gi-hun. Woo-seok mengatakan bahwa mereka sudah mendekati lokasi titik GPS. Junho pun hendak menerbangkan drone untuk melihat lebih dekat pulau tersebut. Pemain 230 ternyata seorang rapper dengan nama panggung Thanos. Para pemain bersiap-siap untuk memulai permainan pertama. Ketika berjalan menuju arena bermain, seseorang memanggil Gi-hun. Ternyata orang itu adalah Jung-bae, sahabat Gi-hun. Gi-hun terkejut dan menanyakan kenapa Jung-bae bisa berada di sini. Jung-bae senang melihat Gi-hun karena ia mengira Gi-hun telah meninggal. Gi-hun pun menyuruh Jung-bae untuk tetap berada di belakangnya apapun yang terjadi. Woo-seok dan pasukan khusus tiba di pulau menggunakan sekoci. Sedangkan Junho bersama operator drone memantau di dalam kapal. Para pemain tiba di arena permainan pertama. Tentunya kita sudah familiar dengan arena ini. Iya, permainan pertama adalah red light, green light. Gi-hun menyadari alat pelacak di mulutnya sudah dilepas.
Woo-sok mengikuti titik lokasi GPS dan menemukan alat pelacak tersebut di dalam tumpukan umpan seorang pemancing. Gi-hun pun panik mengetahui bahwa ia harus bertarung sendirian di arena Squid Game dan tidak bisa mengharapkan bala bantuan dari Junho dan pasukan khususnya. Seorang pemimpin serdadu menghampiri frontman dan memberitahu kalau permainan sudah siap untuk dimainkan. Frontman pun pergi meninggalkan ruang kontrol dan pemimpin serdadu mengambil alih. Gi-hun langsung berlari ke depan dan memperingati setiap pemain bahwa mereka dapat mati di permainan ini. Walau tidak ada yang percaya, Gi-hun terus memperingati mereka. Gi-hun pun memimpin jalannya permainan ini, berusaha untuk menyelamatkan setiap pemain yang ada. Berkat komando Gi-hun, permainan ini cukup rapih sampai beberapa ronde. Sampai akhirnya pemain 196 mencoba mengusir serangga yang menghinggapinya. Ia bergerak dan akhirnya mati ditembak. Gi-hun segera mengingatkan setiap pemain untuk tetap tidak bergerak. Seorang wanita menoleh dan melihat mayat pemain 196, lalu berteriak dan membuat kekacauan. Eksekusi massal pun terjadi. Gi-hun terus mencoba memperingati para pemain, tetapi kepanikan membuat beberapa orang tetap bergerak dan berlari, berusaha menyelamatkan diri. Tentu saja hal itu sia-sia. Noel menembak pemain 066. Di ruangan lain, In-ho menyaksikan permainan melalui layar TV. Permainan kembali berlanjut, tetapi para pemain tidak berani bergerak. Gi-hun pun segera maju dan memberi aba-aba dan strategi. Noel terus menembak sesuai arahan operator. Ia melihat pemain 246 dan mengenalinya sebagai ayah Nayeon. Pemain 444 bergerak karena terdorong pemain lain. Seorang serdadu sniper menembaknya di kaki, sehingga ia belum meninggal. Ia pun meminta pertolongan. Gi-hun yang sudah berhasil melewati garis finish kembali ke arena permainan untuk menolongnya. Gi-hun hampir gagal, tetapi Hyun-ju menolongnya. Hanya tersisa mereka bertiga, dan waktu pun hanya tersisa 5 detik lagi. Mereka berhasil lolos, tetapi Noel tetap menembak pemain 444 di kepala. Permainan selesai. Serdadu yang bertugas sebagai sniper pun bersiap-siap meninggalkan pos mereka. Di kapal, Woo-sok panik dan meminta untuk terus mencari Gi-hun. Kapten Park mengatakan ada peringatan badai dan ombak tinggi malam itu dan menyarankan mereka untuk kembali ke pelabuhan. Ketua tim pasukan khusus pun berkata ini akan menjadi pencarian yang panjang. Mereka harus kembali menyusun rencana. Para pemain yang berhasil lolos berkumpul dengan wajah lesu. Serdadu memasuki ruangan, para pemain bersembunyi ketakutan. Mereka pun mengumumkan hasil dari permainan pertama. Para pemain memohon ampun kepada para serdadu dan minta dipulangkan. Gi-hun pun mengingatkan klausul yang berbunyi, permainan dapat dihentikan atas dasar voting mayoritas. Serdadu menyetujui permintaan voting dari Gi-hun. Sebelumnya, ia mengumumkan jumlah uang yang sudah mereka kumpulkan. Melihat jumlah uang yang terkumpul, suara mulai terbagi. Voting pun dimulai. Ternyata, banyak orang yang hendak melanjutkan permainan ini. Gi-hun pun kembali memperingatkan dan membujuk para pemain untuk menghentikan permainan. Pemain bernomor 100 yang bernama Jong-dae kesal dan memarahi Gi-hun karena selalu menghasut para pemain sedari awal permainan. Orang-orang pun mencurigai Gi-hun yang mengetahui alur permainan red light, green light. Ada yang menuduhnya penipu, tapi ada pula yang mengatakan harusnya mereka berterima kasih kepada Gi-hun. Keributan pun terjadi. Suara semakin terpecah. Gi-hun akhirnya mengaku kalau ia sudah pernah bermain sebelumnya. Gi-hun terus berusaha meyakinkan para pemain untuk menghentikan permainan. Seorang serdadu menodongkan senapan ke tubuh Gi-hun dan mengatakan tidak akan menolerir setiap perbuatan yang berusaha mengganggu proses pemungutan suara. Voting berakhir seri dan sisa satu pemain lagi sebagai penentunya. Pemain 001 maju ke depan tombol voting dan memilih untuk melanjutkan permainan. Pemain tersebut adalah In-ho. Para pemain mengantri makan malam mereka. Jung-bae menghampiri Gi-hun yang sedang duduk sendiri dengan muka penuh amarah dan kecewa. Gi-hun pun menolak untuk makan malam. Jung-bae mengatakan bahwa ada baiknya jika permainan dapat dilanjutkan.
karena jika ia kembali hanya dengan 20 juta won, ia bahkan tidak dapat menutupi bunga hutangnya. In-ho yang mengaku namanya adalah Yong-il menghampiri Gi-hun dan mengatakan kalau Gi-hun dapat membantu para pemain memenangkan permainan ini karena ia sudah pernah memainkannya sebelumnya. In-ho memperdaya Gi-hun dengan mengatakan bahwa ia memilih untuk melanjutkan permainan karena berpikir Gi-hun dapat membantu mereka untuk melewati satu permainan lagi. In-ho menanyakan permainan selanjutnya kepada Gi-hun. Gi-hun pun memberitahukan tentang permainan dalgona yang pernah ia mainkan. Mengetahui hal itu, para pemain pun bersepakat akan memilih bentuk segitiga. Jongdae datang dan memprovokasi kumpulan pemain yang mendengarkan cerita Gi-hun untuk tidak memberitahu bocoran tentang permainan selanjutnya kepada semua orang. Karena jika semua orang berhasil lolos, hal tersebut akan merugikan mereka karena jumlah uang hadiahnya tidak akan bertambah. Gi-hun pun membantah Jongdae, mengatakan bahwa justru ia memberitahukan hal itu agar ia dapat menyelamatkan nyawa semua orang. Pemain 007 yang bernama Yong-sik menghampiri ibunya, pemain 149 yang bernama Gemja, hendak memberitahu info penting yang barusan ia dapatkan. Tetapi ia tidak mendapati sang ibu di tempatnya. Ternyata sang ibu sedang pergi menemui Junhee untuk memberikan telur jatahnya, mengatakan kalau telur baik untuk ibu hamil. Gemja menyadari kalau pemain Junhee tengah hamil tua. In-ho kembali berpura-pura polos, menanyakan mengapa Gi-hun kembali ke permainan ini, padahal sudah mendapatkan hadiah 45,6 miliar won. Gi-hun menjelaskan bahwa uang tersebut bukanlah miliknya. Itu merupakan uang darah atas nyawa setiap orang yang gugur dalam arena Squid Game. In-ho lalu mengatakan Gi-hun berlebihan karena bukan Gi-hun lah yang membunuh setiap orang tersebut. Jika hadiah uang tidak diambil pun, hal itu tidak dapat menghidupkan kembali para pemain yang telah meninggal tersebut. Gi-hun dengan kesal menyerang In-ho dengan mengatakan bahwa jika In-ho menekan tombol X, maka orang-orang yang berada di arena dapat pulang hidup-hidup dari sana. In-ho menantang Gi-hun berandai-andai jika ia menekan tombol X, apakah setiap orang yang berada di tempat itu akan bahagia? Jungbae melerai Gi-hun dan In-ho. Pemain 388 ikut nimbrung dan memperkenalkan dirinya sebagai Kang Dae-ho. Jungbae melihat di tangan kiri Dae-ho terdapat tato yang menunjukkan kalau ia adalah seorang marinir. Ternyata Jungbae pun seorang marinir. Keduanya pun membentuk bonding. Pemain 124 yang bernama Namgyu dan Thanos mendatangi Myunggi. Mereka menuntut Myunggi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa mereka. Namgyu mengambil kotak makan Myunggi, lalu Thanos melemparkan makanan tersebut ke muka Myunggi. Perkelahian antara ketiganya tidak terelakkan. In-ho datang dan melerai mereka. Thanos menantang In-ho dan membuatnya geram. In-ho pun memberi Thanos dan Namgyu pelajaran. Hari sudah malam. Beberapa pemain gelisah dan tidak bisa tidur, termasuk Gi-hun. In-ho lalu mendatangi Gi-hun untuk mengajaknya ngobrol. In-ho meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Gi-hun pun meminta maaf mengatakan kalau ia sudah keterlaluan. Kemudian In-ho mencoba menarik simpati Gi-hun dengan menceritakan bahwa istrinya sedang sakit keras dan membutuhkan transplantasi hati dan menolak untuk melakukan aborsi walaupun nyawa taruhannya. In-ho meminjam uang ke sana kemari, tetapi masih belum cukup. Akhirnya, seorang teman berbaik hati meminjamkan uang kepadanya, tetapi malah dianggap memberikan suap, sehingga In-ho pun dipecat dari pekerjaannya. In-ho mengatakan bahwa Squid Game adalah harapan terakhirnya untuk menyelamatkan istri dan bayinya. Di ruangan bawah tanah, terdapat 4 serdadu sedang mengambil organ para pemain. Ternyata, praktik perdagangan organ tubuh masih terjadi. Mereka tampak kecewa karena hanya mendapatkan sepasang mata saja dari hasil permainan hari pertama. Para pemain sudah meninggal terlalu lama sehingga organ-organnya sudah rusak. Salah satu serdadu berkata bahwa ia sudah memperingatkan serdadu sniper untuk menyisakan korban-korban yang hidup lebih banyak. Seorang serdadu yang adalah dokter mengonfirmasi bahwa banyak dari mayat yang dibawa ditembak 2 kali untuk memastikan kalau pemain benar-benar mati. Serdadu tersebut melapor kepada pimpinan serdadu.
Pimpinan menanyakan siapa pelakunya. Serdadu tersebut pun menyampaikan kecurigaannya terhadap Nael. Seorang serdadu memanggil Nael dari ruangannya untuk menghadap sang pimpinan. Ternyata Nael dan pimpinan saling kenal. Pimpinan menolong Nael di masa-masa tersulitnya dan memberikannya pekerjaan sebagai serdadu. Tetapi Nael tetap tidak mau menurut pada sindikat perdagangan organ tersembunyi ini. Pengawas mengatakan kalau Nael tidak perlu takut terhadap frontman karena mereka sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Mereka tidak lagi memakai dokter dari antara pemain Squid Game, melainkan merekrut dokter dari tim serdadu. Nael tetap menolak untuk berpartisipasi dalam sindikat itu. Junho mendatangi kepolisian, kembali mencoba memohon bantuan dari pihak berwajib. Tentu saja, lagi dan lagi ia ditolak karena kurangnya bukti. Wusok menelpon mengatakan kalau ia dapat tambahan kapal dari kenalan Kapten Park dan membagi tim pencarian menjadi 2 tim agar pencarian lebih efektif. Kapten Park dan Wusok sedang nongkrong bersama dan saling bertukar cerita. Wusok pun menceritakan apa yang dialami Gi-hun dan rencana mereka sebelumnya. Kapten Park mengatakan bahwa sekarang ia mulai percaya pada cerita Junho. Junhee menyapa Myunggi. Myunggi terkejut kenapa Junhee berada di tempat ini juga. Junhee membalas kalau ia juga korban dari investasi kripto bodong yang sama dengan Myunggi. Myunggi kembali terkejut saat menyadari perut Junhee yang tengah mengandung. Ia mengira Junhee telah menggugurkannya. Junhee mengatakan bahwa ia menginginkan anak tersebut dan akan menghasilkan uang untuk membesarkan anaknya walau tanpa ayah. Ia juga mengatakan bahwa Myunggi merupakan seorang pengecut dan layak untuk dipukul sampai babak belur. Pemberitahuan untuk berkumpul kembali terdengar dari speaker, dan para serdadu memasuki ruangan untuk mengumpulkan para pemain. Thanos mengambil obat-obatan dari dalam kalung salibnya. Sebuah ironi ya, ketika salib sebagai simbol kepercayaan kepada Tuhan malah dijadikan tempat untuk menaruh obat-obatan yang merusak moral umat manusia. Para pemain tiba di arena permainan dan diminta untuk membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Ternyata mereka tidak bermain dalgona. Jongdae malah marah-marah dan menyalahkan Gi-hun. Padahal kan mereka yang memilih untuk terus melanjutkan permainan. In-ho membela Gi-hun. Gi-hun kembali meminta maaf karena merasa bersalah. In-ho lagi-lagi memperdaya Gi-hun, menarik simpatinya dengan mengatakan kalau ia tetap mempercayai Gi-hun. Gi-hun yang sedari awal mengenal Jung-bae, kemudian Jung-bae yang berhasil membuat bonding dengan Dae-ho, dan In-ho yang punya agenda pribadi terhadap Gi-hun, membuat mereka berempat menjadi satu tim. Artinya, mereka hanya perlu mencari satu pemain lagi. Myunggi mengajak Junhee untuk membentuk tim. Tentu saja Junhee menolak. Hyunju yang merupakan seorang transgender mendapatkan penolakan dari para pemain yang ada. Tetapi pemain 095 yang bernama Youngmi malah mengajaknya untuk menjadi satu tim. Setiap pemain masing-masing mencari tim. Junhee mendatangi tim Gi-hun dan memohon untuk menerimanya di tim tersebut. Setelah setiap pemain mendapatkan timnya, instruksi permainan pun disampaikan. Permainan kali ini pentathlon berkaki 6. Sebagai tim, setiap anggota akan diikat kakinya bersama-sama. Setiap 10 meter, mereka harus memainkan minigames yang tersedia. Setiap anggota memainkan satu minigames, dan baru akan bisa berlanjut ke minigame selanjutnya jika berhasil memenangkan permainan sebelumnya. Setiap tim menyusun strategi. Permainan pun dimulai. Tim yang gagal menyelesaikan permainan dalam waktu 5 menit akan langsung dieksekusi. Para serdadu memasuki arena untuk mengeluarkan jasad pemain yang tereliminasi. Tentu saja beberapa serdadu menyisakan pemain yang masih hidup dan memberikan tanda di peti. Tetapi Nael kembali merusak rencana sindikat tersebut. Permainan terus berlanjut. Kali ini giliran tim yang berisi pemain Hyunju, Youngmi, Yongsik, Gemja, dan seorang dukun bernama Sunyo. Permainan kembali dimulai. Minigame pertama adalah takji, dan di tim Hyunju yang ditunjuk untuk memainkannya adalah Youngmi.
Setelah beberapa kali gagal, Yongmi dan pemain lainnya semakin panik. Hyunju menenangkan mereka dan menyarankan Yongmi untuk membalik kartu sebelum melemparkannya. Ternyata saran itu berhasil dan mereka pun melanjutkan ke pos selanjutnya. Kali ini Yongsik yang mendapat giliran memainkan minigame batu terbang. Yongsik tidak berhasil mengenai target pada percobaan pertama. Lagi-lagi Hyunju menenangkan mereka, meminta mereka untuk tetap fokus untuk mengambil batu dan kembali melemparkannya. Setelah berhasil mengambil batu, Hyunju pun memberikan aba-aba untuk berjalan mundur kembali ke titik pos minigame kedua. Inho melihat hal itu dan mengatakan strategi berjalan mundur dapat membantu mereka menghemat waktu. Yongsik berhasil menjatuhkan batu di percobaan kedua setelah diberikan motivasi oleh sang ibu yang menyuruh Yongsik untuk menganggap batu itu adalah orang yang sudah menipunya di meja judi. Arena permainan pun penuh sorak-sorai dan tepuk tangan dari seluruh pemain, turut mendukung tim ini. Kali ini giliran Gemja untuk bermain gonggi. Kalau di Indonesia, namanya bekel. Gemja tampak kesulitan dan beberapa kali gagal menyelesaikan permainannya, sehingga harus mengulang dari awal. Seonyo tidak sabaran dan hendak memarahi Gemja, tetapi Hyunju segera menutup mulutnya. Kali ini gantian Yongsik yang memberikan motivasi kepada ibunya. Ia mengingatkan kalau Gemja pernah memainkan gonggi dengan peluru saat Perang Korea. Gemja lalu kembali mengatur fokus dan berhasil memainkannya dengan sangat apik. Tinggal gerakan terakhir. Gemja kembali ragu. Tetapi Yongsik mengatakan untuk menganggap biji gonggi tersebut merupakan ikat rambut wanita selingkuhan suaminya dulu. Ia pun berhasil menyelesaikan permainan ini. Permainan berlanjut. Sekarang giliran pemain 4-4 Seonyo untuk bermain gasing. Seonyo yang panik berkali-kali gagal menggulung tali gasing. Seonyo terus mencoba sembari membaca doa-doa memohon kepada dewa langit dan bumi untuk menolongnya. Lagi-lagi ia gagal. Ia pun frustasi dan merasa dewa-dewa menelantarkannya. Hyunju lalu menampar Seonyo untuk menyadarkannya. Seonyo yang kembali fokus akhirnya berhasil menggulirkan gasing dengan baik. Mereka pun kembali melanjutkan permainan ke pos berikutnya. Hyunju harus memainkan Jegi, tetapi ia meminta seluruh peserta untuk berbalik badan dan jangan melihatnya menendang. Ia pun berhasil menendang Jegi sebanyak 5 kali dan berhasil menyelesaikan minigame terakhir ini. Mereka harus segera menuju garis finish sebelum waktu berakhir. Seluruh peserta bersorak memberikan dukungan pada mereka. Tim Hyunju pun berhasil menjadi tim pertama yang lolos di permainan kedua. Hal ini memberikan semangat dan harapan kepada pemain lain yang sedang menunggu giliran di dalam arena. Siapa sangka, Hyunju yang adalah seorang transgender yang kerap dipandang sebelah mata, justru menjadi bintang dan motor di permainan ini yang menyokong moral tidak hanya timnya sendiri, tapi juga pemain lainnya. Permainan terus berlanjut. Ada tim yang berhasil dan ada tim yang gagal. Tersisa 2 tim terakhir. Salah satunya adalah tim Gi-hun. Sebagai 2 tim terakhir, mereka tidak punya penonton dan tidak lagi mendapat dukungan. Jung Bae lalu memanggil tim lain untuk menyemangati mereka dan berjanji untuk bertemu di garis finish bersama-sama. Inho mengatakan ia yakin dengan tim ini. Terlebih, ia bersama dengan Gi-hun yang merupakan seorang pemenang. Minigame Dakji dilewati dengan mudah. Junhee berhasil mengeksekusinya dengan baik hanya dalam 1 kali percobaan. Keberhasilan itu pun diikuti oleh Jung Bae di permainan batu terbang. Daeho pun tidak kalah keren. Ia berhasil menyelesaikan gonggi dengan sangat lihai dan cekatan hanya dalam sekali percobaan. Waktu masih tersisa 3,5 menit. Tampaknya mereka akan menang mudah. Kali ini giliran Inho memainkan gasing. Ia gagal membuat gasing berputar. Seluruh tim yang tadinya sudah semangat 45 langsung berubah raut mukanya penuh ketakutan. Mereka pun maju untuk mengambil gasing. Inho kembali mencoba menggulirkan gasing. Kali ini ia malah melemparkan gasing ke arah belakang. Mereka pun mundur untuk mengambil kembali gasing tersebut. Seluruh anggota tim pun menyemangati Inho dan akhirnya gasing pun bergulir. Mereka pun berhasil lanjut ke game selanjutnya. Waktu hanya tersisa 25 detik. Gi-hun menendang Jegi, tetapi pada tendangan terakhir, Jegi terlempar terlalu jauh.
Gi-hun panik, tapi In-ho langsung mengangkat kakinya yang terikat dengan Gi-hun dan berhasil mengenai Jae-gi ke kaki Gi-hun. Mereka pun bergegas menuju garis finish. Mereka berhasil lolos, tetapi tim lainnya gagal dan harus tereliminasi. Di dalam ruangan, para pemain mulai memiliki kubu masing-masing dan saling mengobrol. Mereka kemudian mengarahkan pandangan pada tim Gi-hun ketika memasuki ruangan. Ada yang tidak senang melihat mereka. Tapi ada pula Gemja yang bahagia melihat Junhee selamat. Jungbei pun melambaikan tangan padanya. Di ruang serdadu, Noel diserang oleh 2 serdadu yang merupakan bagian dari sindikat penjualan organ. Mereka memberi peringatan kepada Noel agar tidak lagi menghalangi agenda mereka. Selagi mengobrol, Daeho tiba-tiba melakukan perkenalan diri dan diikuti dengan pemain lainnya. Serdadu memasuki ruangan untuk memberitahu hasil akhir permainan kedua. Setiap orang sudah mengantongi uang sebesar 78 juta won. Para pemain tidak puas dengan angka yang mereka dapat. Voting pun kembali dilakukan. Kali ini, voting dimulai dari angka paling kecil. In-ho memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Tetapi, masih banyak pemain yang memilih untuk tetap melanjutkan permainan. Di tengah voting, Gi-hun hendak membujuk kembali para pemain, tetapi In-ho sudah lebih dulu melakukannya. Perpecahan pun terjadi. Orang-orang yang memilih untuk melanjutkan permainan lagi-lagi berkata, 1 permainan lagi. Voting selesai, permainan ketiga pun akan dilanjutkan. Makan malam dibagikan. Tidak seperti makan malam sebelumnya, kali ini mereka hanya mendapat 1 buah roti dan susu. Perpecahan ternyata tidak hanya terjadi saat pengambilan suara, tetapi juga di kubu kecil Gi-hun dan Hyunju. Di kubu Gi-hun, Jungbei berkhianat dan memilih tombol lingkaran. Sedangkan di tim Hyunju, Young-sik dan Hyunju juga memilih untuk melanjutkan permainan. Di toilet, Thanos dan Namgyu lagi-lagi membuli Myunggi. Lampu mulai redup, waktu tidur sudah tiba. Gi-hun pun menyuruh timnya untuk berjaga-jaga. Ia menceritakan bagaimana para pemain dapat saling membunuh dan itu dapat menaikkan jumlah uang hadiah. Gi-hun menyuruh setiap mereka untuk saling bergantian berjaga malam. Junho dan Woo-seok bergegas melanjutkan misi pencarian mereka. Kali ini, tim sudah dibagi 2. Tim pertama dipimpin Kapten Park, sementara tim kedua dinahkodai oleh Kapten Ko. Junho membagi tugas dan mengatakan pada Kapten Park bahwa mereka harus berhasil menemukan pulau Squid Game dalam waktu 4 hari. Hari ketiga dimulai. Para pemain pun bersiap-siap menuju permainan selanjutnya. Hyunju meminta maaf kepada Youngmi. Youngmi berkata, mereka harus terus bersama dan keluar dari tempat ini. Para pemain memasuki arena permainan. Ruangan kali ini memiliki banyak sekali pintu dan sebuah panggung yang berada di tengahnya. Para pemain diminta untuk naik ke panggung tersebut. Saat permainan dimulai, panggung tersebut akan berputar dan sebuah angka akan dibacakan. Para pemain harus membentuk tim dengan jumlah sesuai dengan nomor yang disebutkan. Lalu masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu dalam waktu 30 detik. Para pemain pun mulai mengatur strategi. Tim Gi-hun dan Hyunju berfokus pada keselamatan anggota tim mereka saat bermain nanti. Permainan pun dimulai. Ronde pertama, 10 orang. Keadaan pun langsung berubah chaos. Setiap pemain mencari orang untuk memenuhi kuota yang sudah disebutkan. Gi-hun mengajak kubu Hyunju, tetapi mereka hanya 4 orang. Hyunju pun lalu menarik Senyo dan mereka semua bergegas masuk ke kamar. Ketika waktu habis, pintu ruangan akan terkunci secara otomatis. Gi-hun mengintip dari lubang pintu. Pemain yang tidak sempat masuk ke ruangan akan tereliminasi dan langsung dieksekusi. Di dalam ruangan, Senyo yang menyadari kehamilan Junhee lalu melirik Gi-hun dan berkata bahwa Gi-hun dibawa kembali ke arena Squid Game untuk satu alasan. Setelah berkata begitu, ia kembali melirik ke arah Junhee. Seorang pemain yang tereliminasi dibiarkan terluka tanpa dieksekusi. Kali ini, Noel pun membiarkan hal itu terjadi. Ronde berikutnya dimulai. Lagi-lagi, kondisi menjadi chaos saat musik berhenti dan angka disebutkan. Kali ini, angka 4. Thanos menendang salah seorang yang sebelumnya berada di timnya. Kubu Hyunju bergegas meninggalkan Sonyo. Sedangkan Gi-hun
hendak mengalah dan membiarkan timnya aman, tetapi In-ho mengatakan ia yang akan mencari peserta lain. Ternyata, dalam permainan ini, selain pemain yang tidak berhasil masuk ke ruangan, pemain yang berada di ruangan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan angka yang disebutkan juga akan tereliminasi. Begitu keluar, tim Gi-hun langsung mencari keberadaan In-ho. In-ho selamat dan mereka semua sangat lega. In-ho masih sempat bercanda, mengatakan kalau mereka harus membuat kelompok berisikan 6 orang, maka mereka tidak perlu mencari orang tambahan. Karena Junhee sedang mengandung bayinya. Next round, 3 orang. Hyunju langsung mengambil strategi untuk berpencar. Yongsik bersama ibunya, dan Hyunju bersama Youngmi. Masing-masing mencari 1 orang lagi. Sedangkan kubu Thanos malah bermain gunting batu kertas untuk menyingkirkan orang keempat. Pemain 380 yang bernama Semi kalah dan ditinggalkan sendirian. Jungbae, Daeho, dan Junhee memisahkan diri. Gi-hun dan In-ho mencari 1 orang lagi. Hyunju dan Youngmi serta Yongsik dan ibunya masing-masing mencari 1 orang. Yongsik pun diseret paksa oleh 2 pemain lain, meninggalkan Gemja sendirian. Gi-hun dan In-ho langsung membawa Gemja dan mereka berhasil masuk ke ruangan. Di dalam ruangan, Gemja mengucapkan terima kasih pada Gi-hun dan In-ho. In-ho menanyakan keberadaan Yongsik dan kenapa mereka tidak bersama. Gemja berdalih kalau mereka terpencar. Gemja pun meninggikan suaranya ketika In-ho melontarkan pertanyaan yang tampak menyinggungnya mengenai Yongsik. Ia membela anaknya dan mengatakan kalau anaknya adalah orang baik. Begitulah kasih ibu. Padahal Yongsik sudah berkali-kali mengecewakan ibunya. Tetapi ia tetap membela anaknya. Min-soo mencari Semi. Ia menemukannya dan merasa lega. Tapi Semi kecewa dan tidak lagi mau menggubris Min-soo. Hyunju dan Youngmi segera menghampiri Gemja. Mereka pun merasa lega karena semuanya baik-baik saja. Ternyata Hyunju dan Youngmi nyaris tereliminasi. Tetapi pemain 246, Ayah Nayeon, muncul dan bergabung dengan mereka. Yongsik yang melihat ibunya selamat tak kuasa menahan tangis. Kemudian meminta maaf kepadanya. Permainan masih berlanjut. Kali ini 6 orang. Kubu Gi-hun dan kubu Hyunju semakin akrab dan akhirnya bersatu. Ditambah Ayah Nayeon. Gi-hun langsung memecah tim untuk menyelamatkan wanita terlebih dahulu. 4 wanita dan 2 pria. Yongsik tidak lagi mau berpisah dengan ibunya. Daeho pun menawarkan diri untuk memenuhi kuota 6 orang tersebut. Gi-hun, In-ho, Jungbae, dan Ayah Nayeon yang bernama Gyeong-sok mencari 2 orang lagi. Daeho dan kawan-kawan hendak masuk ke ruangan. Tetapi ruangan itu sudah berisi. Mereka keluar lagi dan Hyunju menemukan ruangan yang kosong. Saat hendak berpindah, Youngmi tertabrak dan jatuh. Hyunju mau menyelamatkan Youngmi, tetapi Myunggi tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung menutup pintu. Youngmi memanggil Hyunju dari lubang pintu. Hyunju tidak dapat berbuat apa-apa karena pintu sudah terkunci. Youngmi pun dieksekusi. Hyunju marah dan menyerang Myunggi. Myunggi mengatakan bahwa mereka seharusnya berterima kasih karena tidak cukup waktu jika Hyunju hendak menyelamatkan Youngmi. Hyunju akan mati dan orang-orang di dalam ruangan juga akan mati. Walaupun sedih dan syok, tetapi mereka membenarkan apa yang disampaikan Myunggi. Akhirnya, suara di speaker mengumumkan ronde terakhir. Jungbae bertanya, kira-kira angka berapa ya yang akan keluar? Gi-hun tampak berpikir, tetapi In-ho menjawab dengan cepat. Angka 2. Alasannya, tersisa 126 orang pemain dengan 50 ruangan. Dengan angka 2, maka hanya 100 orang yang dapat selamat, karena ruangannya tidak akan cukup. Jadi, di ronde terakhir ini, goalnya adalah siapa yang dapat dengan segera mendapatkan ruangan, maka ia akan selamat. Perebutan ruangan pun terjadi. In-ho menahan 1 orang untuk masuk ke ruangan dan menyuruh Jungbae untuk segera masuk. Tetapi, di dalam ruangan tersebut ternyata sudah terdapat 1 orang yang lebih dulu masuk. In-ho pun membunuh pemain tersebut, sehingga ia dan Jungbae akhirnya selamat. Gi-hun mengatakan bahwa mereka harus menghitung berapa orang yang tersisa sekembalinya mereka ke ruangan untuk memprediksi siapa yang akan unggul di voting selanjutnya. Junho mengelilingi sebuah pulau dengan drone. Ia masih belum berhasil menemukan pulau arena Squid Game. Kapten Park mengatakan, kali ini mereka mempunyai kesempatan lebih besar karena adanya bantuan dari kapten kapal lain dan juga drone.
Thanos memeluk Minsu dan mengatakan sangat senang bahwa ia selamat. Tapi Thanos dan Namgyu masih terus membulinya. Myunggi mendekati Junhee, mengajaknya untuk memulai dari awal lagi dan membangun keluarga bersama. Myunggi mengatakan untuk menggabungkan hadiah yang mereka berdua peroleh dan akan menggunakannya untuk membayar hutang dan berinvestasi. Ternyata, Myunggi tetap tidak mementingkan Junhee dan anaknya. Ia hanya membutuhkan uang Junhee. Seonyo yang kali ini sudah memiliki pengikut mendatangi Hyunju dan kawan-kawan, mengatakan bahwa ia tidak perlu meratapi Yeongmi karena ia akan segera menyusulnya ke akhirat. Seonyo mengatakan kalau ia sudah mengutuk mereka semua. Jungbae selesai menghitung dan memberikan laporan kepada Gi-hun. Pemain yang memilih untuk melanjutkan permainan unggul 12 orang. In-ho memberikan harapan kepada mereka dengan mengatakan bahwa mereka dapat unggul cukup dengan 7 orang dari pihak sebelah yang berubah pikiran dan merubah voting mereka. Ia meyakinkan Gi-hun dan Dae-ho bahwa yang memilih untuk tidak melanjutkan permainan tidak akan mengubah pilihan mereka. Karena sebelumnya, mereka rela berhenti bahkan dengan jumlah hadiah uang yang lebih sedikit. Gi-hun ingin pergi ke kubu sebelah dan membujuk orang-orang untuk memvoting tidak melanjutkan permainan. In-ho melarangnya, mengatakan Gi-hun dapat memprovokasi terjadinya keributan besar sebelum pemungutan suara. Serdadu masuk dan kembali memberikan pengumuman. Junho menemukan tempat yang mencurigakan lewat drone. Mereka pun menuju ke pulau tersebut. Pemungutan suara kembali dilakukan. Teori In-ho tampak terbukti. Beberapa orang yang sebelumnya menekan tombol O, kali ini berubah menjadi X. Sementara itu, Junho dan timnya sudah tiba dan langsung menyusuri pulau yang Junho curigai. Di sana, mereka menemukan sebuah bunker dan mencoba membukanya. Ledakan pun terjadi. Busok, Kapten Park, dan anggota tim yang tersisa di atas kapal pun terkejut. Hal yang mengejutkan juga terjadi di dalam pemungutan suara. Ketika Gi-hun dan kubu X sudah yakin mereka dapat berhenti dari permainan ini, tiba-tiba pemain 006 yang sebelumnya memilih X, kali ini malah memilih tombol O. Ternyata ia sudah dipengaruhi oleh Seonyo. Voting pun berakhir seri. Serdadu mengatakan akan melakukan voting ulang keesokan harinya. Seorang dari tim pencarian Junho meninggal akibat ledakan tersebut, dan seorang lainnya mengalami luka. Kapten Park menyarankan mereka kembali ke darat. Tapi, pemimpin tim tersebut mengatakan untuk meneruskan pencarian dan ingin membalas dendam. Busok menyadari bahwa untuk dapat memasang jebakan seperti itu, ada kemungkinan pergerakan mereka diketahui oleh tim Squid Game. Junho memerintahkan untuk mengganti frekuensi walkie-talkie mereka dan melarang penggunaan handphone. Yongsik mencoba membujuk kubu yang memilih O untuk menghentikan permainan. Tetapi, mereka malah berbalik mengajak kubu X. Adu mulut pun tidak terelakkan. Gi-hun menyadari bahwa setiap pemain diberikan garpu. Thanos dan Namgyu meneror Minsu di bilik toilet dan memaksa Minsu yang memvote untuk tidak melanjutkan permainan mengubah keputusannya. Myunggi berusaha menghentikan Thanos. Mereka pun terlibat perkelahian yang diikuti setiap orang di dalam toilet. Thanos hampir membunuh Myunggi, tetapi Myunggi berhasil menusukkan garpu ke leher Thanos. Myunggi berhasil menyelamatkan dirinya dari amukan Thanos. Ia pun bersembunyi di dalam bilik toilet. Di luar, semua pemain sedang saling serang. Namgyu yang terpojok melihat mayat Thanos dan mengambil kalung salib miliknya, lalu menusukkannya ke salah seorang pemain. 2 orang serdadu berjaga di luar toilet, tetapi tidak melakukan apa-apa, seolah membiarkan perkelahian terjadi. Tiba-tiba terdengar pengumuman pemain tereliminasi dari speaker. Para pemain yang terlibat perkelahian di toilet kembali ke dalam ruangan. Namgyu melakukan provokasi mengatakan kubu X berusaha memenangkan voting dengan membunuh kubu O. Kubu X menyangkal dan mengatakan kalau kubu O lah yang memaksa salah satu pemain dari kubu X untuk berpindah sisi. Jongdae dengan gercep langsung menanyakan mana jumlah korban yang lebih banyak dari antara kedua kubu. Mereka pun melakukan perhitungan. Kubu X melakukan hal yang sama. Di kapal, operator drone mabuk laut, sehingga terbangun keluar untuk muntah.
Ia menemukan Kapten Park sedang mengotak-ngatik drone. Kapten Park pun membunuh operator drone dan melemparkannya ke laut. Wusok keluar dan menemukan Kapten Park, tetapi ia tidak curiga apa-apa dan kembali masuk ke dalam. Kubu O kehilangan 3 orang, sedangkan kubu X kehilangan 2 orang. Artinya, kubu X unggul dan dapat memenangkan pemungutan suara besok pagi. Para pemain kubu X pun sangat bersemangat dan berjanji untuk tidak berubah pikiran. Peringatan lampu padam diumumkan. Gi-hun tampak khawatir. 2 orang serdadu menyelam untuk mengantarkan organ manusia yang berhasil mereka kumpulkan. Seorang serdadu memberikan laporan kepada pimpinan serdadu dan ia memperingati sang serdadu untuk tetap memerhatikan Nuul. Di sisi lain, para serdadu mendapatkan pengumuman untuk bersiap dan berkumpul untuk permainan spesial. Daeho mencurigai gerak-gerik kubu O. Gi-hun mengatakan kubu O akan menyerang mereka ketika lampu padam. Dengan begitu, mereka dapat melanjutkan permainan dan mendapatkan tambahan uang. In-ho memberikan masukan agar mereka menyerang kubu O terlebih dahulu. Beberapa pemain setuju pada ide tersebut, tapi Gi-hun menolaknya. Ia mengatakan hal inilah yang diinginkan oleh orang-orang di balik Squid Game. Gi-hun mengatakan kalau ingin melawan, mereka seharusnya melawan orang-orang yang mengontrol permainan ini. In-ho menanyakan bagaimana mereka dapat melawan para pasukan yang memiliki senjata. Gi-hun mengatakan untuk mengambil senjata para serdadu. Hyun-ju memastikan apakah mereka punya kesempatan untuk menang. Gi-hun mengatakan orang-orang itu tidak akan menyangka kalau para pemain hendak menyerang mereka. Sehingga mereka punya kemungkinan untuk menang dan mengakhiri Squid Game untuk selamanya. Para serdadu tengah bersiap di depan pintu ruangan. Seperti sudah direncanakan bahwa chaos akan terjadi, mereka bahkan menyebut ini sebagai permainan spesial. Lampu segera dimatikan. Namgyu membuka kalung milik Thanos yang berisi narkoba. Ia pun mengonsumsinya. Sebelumnya, Gi-hun sudah memberikan arahan agar para pemain kubu X yang bersedia ikut serta untuk melawan Squid Game untuk segera bersembunyi di kolong tempat tidur, segera setelah lampu dipadamkan. Gi-hun pun rela mengorbankan pemain kubu X lainnya untuk diserang oleh kubu O, demi mendapatkan kesempatan untuk melawan orang-orang di balik Squid Game. Lampu dipadamkan. Para pemain kubu O berbondong-bondong menyerang kubu X. Pertumpahan darah pun kembali terjadi. Min-soo hanya bisa pasrah saat Namgyu membunuh Semi, pujaan hatinya. Gi-hun yang mengetahui agenda dan cara kerja permainan Squid Game bersama pemain lainnya berpura-pura menjadi korban ketika para serdadu masuk untuk menghentikan perkelahian dan melakukan serangan kepada para serdadu ketika mereka hendak memindai chip para pemain untuk mendata para pemain yang tereliminasi. Baku tembak antara Gi-hun dan kawan-kawan serta para serdadu pun terjadi. Serdadu pemimpin yang melihat dari ruang operator pun menarik mundur para serdadu. Seorang serdadu tertinggal di ruangan dan Gi-hun memerintahkan untuk menghentikan tembakan. Pemain 047 hendak membalas dendam dan menembaki pemain kubu O. Tetapi Gi-hun menahannya, mengatakan kalau bukan itu tujuan mereka merebut senjata para serdadu. Hyun-ju menyuruh ayah Nayeon untuk mengumpulkan senjata dari para serdadu. Sedangkan Hyun-ju menembak kamera pengawas di dalam ruangan. Pemimpin serdadu mengutus seluruh serdadu untuk mengamankan situasi. Gi-hun mengumumkan rencana mereka ke seluruh pemain dan mengajak mereka untuk berpartisipasi. Beberapa pemain tergerak dan akhirnya ikut bergabung. Young-sik hendak maju untuk bergabung juga, tetapi ibunya menahannya. Gi-hun menyuruh setiap orang yang bergabung untuk mengambil senjata dan amunisi mereka. Jung-bae mengatur frekuensi walkie-talkie. Hyun-ju yang pernah bergabung di militer mengajarkan para pemain cara menggunakan senjata yang mereka punya. Gi-hun menodongkan pistol dan menyuruh serdadu yang mereka tahan untuk melepas topengnya dan menyuruhnya membawa mereka ke pemimpin serdadu. Suara pengumuman muncul, menyuruh para pemain untuk kembali ke ruangan. Tetapi Gi-hun dan kawan-kawan terus berjalan. Di tengah-tengah, serdadu sudah bersiap untuk menghentikan mereka. Lagi-lagi baku tembak terjadi. Hyun-ju menghabisi serdadu yang ada, lalu kembali menembak kamera pengawas. Mereka pun melanjutkan misinya. Di ruang kontrol, pimpinan serdadu memperingatkan para serdadu untuk terus berjaga dan jangan sampai Gi-hun CS berhasil mencapai area manajemen.
Serdadu yang ditahan membawa mereka sampai ke pintu untuk menuju area manajemen dan ruang kontrol. Ketika ia hendak membuka pintu dengan topengnya, ia melihat Inho dan mengenalinya. Tapi kemudian ia ditembak oleh serdadu lain. Tembakan bertubi-tubi pun kembali terjadi. Gi-hun mengatakan akan mencari cara untuk masuk ke ruangan manajemen. Inho menawarkan untuk menemaninya. Tapi ia berkata ia akan pergi bersama Jungbei dan menyuruh Inho untuk membantu mengulur waktu. Gi-hun dan Jungbei berhasil menuju ruang manajemen dan mengabari tim lewat walkie-talkie. Gi-hun ditahan 2 serdadu, tetapi Jungbei berhasil melumpuhkan mereka. Sembari melewati jasad para serdadu, Gi-hun mengumpulkan amunisi dan menyadari kalau di kantong celana mereka juga terdapat amunisi tambahan. Di depan, pemain yang lain mulai kewalahan karena mereka kalah jumlah. Amunisi mereka pun menipis. Sementara Gi-hun dan Jungbei meminta bantuan personal tambahan. Inho pun mengatakan kalau mereka sudah kehabisan amunisi. Gi-hun memberitahu kalau ada amunisi cadangan di saku prajurit. Inho akhirnya membagi tugas. 3 orang termasuk dia sendiri menyusul Gi-hun dan Jungbei. Sisanya berjaga di area depan. Daeho kembali ke ruangan pemain untuk mengambil tambahan amunisi. Gi-hun kehabisan peluru dan nekat mengambil amunisi dari jasad para serdadu di tengah baku tembak. Jungbei menghubungi Daeho menyuruhnya untuk segera kembali membawa amunisi. Inho memimpin 2 orang lainnya untuk menyusul dan membackup Gi-hun. Daeho sampai di ruang pemain. Dengan panik dan ketakutan, ia mengumpulkan amunisi, dibantu oleh Young-sik. Inho berhasil menghampiri Gi-hun dan Jungbei. Gi-hun mengatakan mereka harus mencari jalan lain. Inho mengaku melihat denah ruangan dan dapat membantu mencari jalan belakang. Gi-hun pun memberikan sisa amunisinya kepada Inho. Daeho berhasil mengumpulkan amunisi. Saat keluar ruangan, ia mendengar suara tembakan dan nyalinya pun ciut. Ia ketakutan dan tidak dapat bergerak. Hyunju memanggil lewat walkie-talkie, tetapi Daeho mengabaikannya dan tidak menjawab. Hyunju akhirnya pergi menyusul Daeho. Inho dan tim berhasil menemukan jalur belakang untuk menuju ke ruang kontrol. Ketika 2 pemain lainnya maju ke depan untuk menyerang, Inho lalu menembak mereka berdua dari belakang. Gi-hun memanggil Inho, tetapi Inho mengatakan kalau semua sudah berakhir dan mengarahkan walkie-talkie ke arah pemain yang sekarat, lalu menembaknya, seolah-olah ia telah mati, membunuh karakter Yong-il yang ia bangun selama ini. Hyunju tiba di ruang pemain dan menemui Daeho yang masih ketakutan. Hyunju berhasil mengambil amunisi dan bergegas kembali keluar, tetapi gerombolan serdadu masuk ke ruangan dan mengamankan para pemain yang tersisa. Hyunju hendak melawan, tetapi Gemja melarangnya. Tim depan kehabisan amunisi dan kalah jumlah. Mereka memutuskan untuk menyerah dan menghubungi Gi-hun. Ayah Nayeon tewas ditembak. Gi-hun dan Jungbei pun memutuskan untuk menyerah. Frontman muncul dan menembak Jungbei, membiarkan Gi-hun tetap hidup. Wah, rencana Gi-hun gagal nih. Bahkan teman baiknya pun harus tewas. Aduh, kira-kira gimana ya nasib Gi-hun berikutnya? Apakah ia akan berhasil membongkar sindikat Squid Game? Ditunggu aja ya kelanjutannya di season berikutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Si Kepik. Sampai jumpa lagi di film berikutnya. Bye-bye!